Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi santapan rohani pada siang hari ini, hari Kamis, tanggal 17 September 2020, saya ingin menyampaikan tausiah pada kesempatan ini dengan tema seperti tema besar yang kita sampaikan kemarin, memahami perjalanan hidup dan mati. Yang kita bahas pada hari ini adalah kematian adalah sebuah kepastian. Kemarin sudah saya sebutkan ayat. Salah satu ayat yang menunjukkan bahwa kematian itu pasti ada. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan beberapa ayat lagi yang menyatakan tentang adanya kematian itu. Yang pertama, surah Ar-Rum 30 ayat 40. Di dalam ayat ini ada proses penciptaan manusia. Lalu Allah memberikan rezeki untuk kehidupan manusia. Kemudian Allah mematikan manusia. Kemudian Allah menghidupkan kembali manusia. Hal ini dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Hal min syurakaikum may yaf'al min zalikum min syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah lah yang telah menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki. Semuanya Allah. Yang pertama, Allah yang telah menciptakan kamu, kemudian Allah memberikan rezeki kepadamu. Kemudian Allah yang mematikanmu. Kemudian Allah menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Jawabannya adalah tidak ada yang seperti Allah. Tidak ada yang seperti Allah yang bisa menghidupkan, menciptakan kamu, memberikan rezeki kepadamu, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkan kembali kamu. Ada nggak yang seperti itu? Pertanyaan Allah. Jawabannya tidak pernah ada. Hanya Allah yang bisa itu. Karena itu Maha Suci Allah, Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Allah sendiri yang menyatakan ini. Mereka menyekutukan Allah dengan sembahan-sembahan mereka. Sembahan mereka tidak pernah menciptakan mereka. Tidak pernah memberikan rezeki kepada mereka, tidak pernah mematikan mereka, tidak pernah menghidupkan kembali mereka. Tapi Allah melakukan itu semua. Sembahan mereka tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Karena sembahan-sembahan itu adalah makhluk Allah. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang lain yang memastikan bahwa setiap yang hidup itu pasti mati.
Karena manusia hidup, maka dia pasti mati. Tapi kematian manusia adalah kematian untuk pindah alam. Kematian pertama, pindah alam. Dari alam kematian ke alam kehidupan. Kemudian Allah meniupkan ke dalam dirinya roh, kemudian dia hidup. Kemudian Allah mematikan lagi. Mematikannya setelah itu, Allah menghidupkan lagi. Sementara selain manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, kalau sudah mati, sudah habis. Sementara manusia, setelah mati, ada kehidupan lagi. Di kehidupan yang sana itu, ada pertanggungjawaban amal. Karena itu maka kata Allah dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 185, Kullu nafsin za'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Apa maksud dari ayat itu? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kalau Anda pernah hidup, siap-siap saja mati. Kalau Anda pernah diberikan roh oleh Allah, siap-siap roh akan diambil kembali oleh Allah. Itu peringatan Allah. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Di dunia kesempatanmu beramal, di akhirat itu Allah menyempurnakan pahalamu. Kalau kamu tidak beramal baik di dunia ini, apa yang mau disempurnakan oleh Allah? Nanti kalau di waktu di dunia ini kamu beramal yang tidak baik, maka nanti di akhirat Allah akan memberikan balasan dan hukuman yang setimpal denganmu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh ia beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain, hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kehidupan dunia adalah kesenangan yang memperdayakan. Para pencinta ilmu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada lagi ayat lain di dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 34. Allah menyatakan, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Semua punya batas waktu. Kejayaan dan keruntuhan. Dia pada masanya jaya, kemudian dia runtuh. Suatu saat dia masanya kecil, kemudian besar, kemudian menjadi jaya. Tunggu, pasti ada keruntuhannya. Pada suatu saat kamu mendapat kehebatan, suatu saat kehebatanmu akan berakhir. Suatu saat kamu mendapat kedudukan dan jabatan, pastikan bahwa semua jabatanmu itu akan berakhir. Karena kata Allah, likulli ummatin ajal. Tidak ada yang tidak punya ajal. Semuanya akan memiliki ajal. Maka apabila telah datang waktunya, waktu ajal itu, mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun, dan tidak pula dapat memajukannya. Ini menunjukkan bahwa setiap manusia yang hidup pasti mati. Pasti mati. Ketika kematiannya datang, tidak ada yang bisa menolaknya. Ketika kematiannya belum datang, tidak ada yang bisa memberikannya. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Tetapi ajal pasti datang, kematian pasti datang. Tidak ada yang bisa menolak kematian kalau sudah datang. Sekarang para pendengar, para penonton, kita sudah disiapkan oleh Allah sekarang ajal kita. Tinggal kita menunggu kapan ajal itu datang. Undangan kita untuk kembali kepada Allah sudah disiapkan. Tinggal kapan undangan itu mau diserahkan oleh Allah kepada kita. Yang pasti bahwa kita
pasti mati. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita simpulkan kematian pasti akan datang, kematian pasti kita merasakannya, dan kematian itu tidak dapat dimajukan dan tidak dapat diundur sedikit pun. Kalau sudah datang, tidak ada toleransinya. Kalau dia belum datang, kita tidak bisa minta cepat. Para pendengar, para penonton, pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian dulu yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.